Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan project 2 dari progress report final. Saya Umari Santoso dengan nomor NPM 220711603. Saya Rafael Hasmaiswara dengan NPM 2207111600. Dan saya Diego Bagas Wiguna dengan NPM 2207111617. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang tebing breksi. Jadi tebing breksi berada di Jalan Desa Lengkong, RT 2, RW 17, Gunung Sari, Sambirjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor kode pos 55572. Tebing breksi buka setiap hari pada jam 6 sampai jam 9 malam. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menelpon di 0274 285 3556. Tebing breksi juga berada di dekat Istana Tuboko, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Banyu Nipu. Untuk informasi area, tebing breksi merupakan bekas penambangan bekas batu kapur yang seperti tebing. Tebing breksi berada di ketinggian yang dapat menyajikan sunset saat sore hari. Lalu terdapat jeep wisata kafe kopi breksi, camping reguler, kuliner, dan lain-lain. Tebing breksi memiliki banyak spot foto dengan batu-batu bekas penambangan dan puncak dari tebing untuk melihat sunset pada sore hari. Di daerah tebing breksi dapat tempat camp yang bernama Watu Tapak, lalu kuliner dan resto, dan yang homestay yang bernama Balkondes Sambirjo. Selain itu, potensi lain selain objek utama tebing breksi adalah kawasan geoheritage. Fungsi awal dari tebing breksi merupakan tempat penambangan batuan alam atau yang bisa disebut kapur, dan kegiatan penambangan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hasil penambangan ini untuk dijadikan bahan dekorasi bangunan. Tahun 2014, kegiatan penambangan ditutup oleh pemerintah karena berdasarkan hasil kajian menyatakan bahwa batuan yang ada di lokasi penambangan berupa batuan yang berasal dari aktivitas vulkanis gunung api Purbanganggiran yang berada di kawasan geoheritage, bukan di tebing breksinya. Lalu setelah itu lokasi penambangan ditetapkan sebagai tempat yang dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan penambangan. Setelah penutupan, masyarakat mendekorasi lokasi bekas penambangan ini menjadi tempat wisata yang layak untuk dikunjungi. Untuk masalah yang dihadapi saat pandemi, pertama, ekonomi wisata ini hampir terpuruk saat adanya pandemi dan sempat tutup selama hampir 4 bulan lamanya. Kunjungan sempat naik di bulan Desember 2020, tetapi di pertengahan hingga akhir Desember sudah mulai pengetatan lagi sehingga kunjungan kembali merosot. Karena tempat yang jauh dari kota, jalannya menanjak dan sempit, banyak orang malas menuju tebing breksi karena terlalu beresiko. Untuk keamanan juga terlalu longgar, seperti tidak ada satpam, lalu tali pembatas tebing sangat minim, dan jalan yang berbahaya karena tidak dihaluskan. Lalu ini merupakan foto-foto dari tebing breksi. Dan ini tempat parkiran dari tebing breksi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk penanganan tingkat segi keamanan, pengamanan diperketat agar sebagai cagar budaya. Tidak banyak orang yang usil dan tali pembatas bisa diganti pagar dan diberi plang atau rambu peringatan. Area parkir dan jalan menuju tebing
yang tidak rata bisa diperbaiki dengan pemadatan tanah. Pengecekan keamanan objek wisata juga harus dilakukan secara rutin. Untuk penanganan segi kenyamanan sendiri, memperbanyak tempat duduk untuk berteduh dan beristirahat, dan mungkin bisa juga menambahkan payung. Yang lain lagi, memperbanyak tanaman yang berwarna agar nyaman dipandang. Dan ketiga, membuat tempat pohon dengan batu bata yang isinya tanah untuk menampung pohon tersebut. Untuk penanganan tingkat ekonomi sendiri, memperkenalkan jasa-jasa yang disediakan di loket tiket seperti sewa jeep, jasa foto, dan lain sebagainya. Dan menaikkan harga tiket sebesar Rp5.000 untuk biaya pendapatan dan perawatan sekitar lokasi itu. Memanfaatkan rumah warga sebagai rumah makan kecil atau bisa sebagai homestay sementara. Dan untuk peningkatan dari transportasi sendiri, salah satunya membuat tempat sebelum jalur menuju tebing untuk disiapkan shuttle atau travel sebagai sarana transportasi dengan sopir dari warga setempat yang sudah tahu medan jalannya sebagai pemasukan masyarakat juga. Dan yang kedua, tempat parkir disediakan di sekitar tempat shuttle bus untuk pengunjung yang ingin melanjutkan dengan shuttle bus agar tempat parkir di tebing breksi tidak penuh. Untuk parkiran di tebing breksi diminimalkan 30% menuju lahan tersebut untuk memasukkan warga. Untuk segi-segi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kita Mas Bagas. Silakan. Jadi untuk penanganan dalam segi kelayakan, setelah melakukan riset di sekitar objek wisata yang dapat didukung untuk menambahkan kelayakan dari sekitar objek wisata tersebut, dikarenakan minimnya lampu jalan dari jalanan pada menuju tebing breksi, kami akan menambahkan lampu jalan dan memperbanyak rumah warga-warga untuk berjualan aksesoris dan cenderamata selain berjualan kebutuhan sehari-hari, serta menambahkan rambu penunjuk jalan yang menunjukkan jalan ke arah tebing breksi tersebut. Berikut merupakan foto dari tampilan tebing breksi. Di sebelah kiri itu merupakan salah satu objek utama dari tebing breksi ini sendiri. Berikut merupakan tampilan tebing breksi jika dilihat dari atas menggunakan helikopter view. Berikut merupakan gambaran rute dari kampus 3 menuju tebing breksi. Untuk dari kampus 3 kita menuju jalan Jogja Solo, dilanjutkan berbelok atau memutar balik untuk menuju jalan raya, jalan Opak Raya, dan menyeberangi jalan raya Piungan untuk masuk ke jalan Candi Ijo sampai ke tebing breksi tersebut. Untuk rute ini akan memakan waktu kurang lebih 30 menit. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata.